Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan mau'idhah dari Al-Ustaz Hilmi. Insyaallah manfaat dunia akhirat. Paham Pak Ki? Daerah memunakami. Iya, duduk perut pas aderem. Cepat ke paragi. Pakai paragi ke tembok nih, serpelengan Pak. Jangan. Iya kadang ya becaan Ustaz pinggir jalan plak kayak gitu. Kesian, coba ndasing dhuwur ngene-ngene no. Ora perlu, Pak. Ada, iya mumet. Itu cara yang memang paling bagus. Cara barusan itu cara yang paling bagus. Ganjarannya kata insyaallah barokah. Amin Allahumma amin. Bidzikrin maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan di rumahnya sudah mulutan. Sampun. Sing engken sinten? Yang nyuruh Anda bikin maulid kayak gini nih siapa? Ayo bingung, ayo. Ojo ngomong Ustadz Hilmi, ojo fitnah ente. Ustadz Hilmi tidak nyuruh. Yang nyuruh gembira dengan Rasulullah itu siapa? Kalau cuma dengan kalimat, ya saya karena cinta sama Rasulullah. Masalahnya banyak yang tidak cinta sama Rasulullah. Lah iya Pak, zaman sekarang ini, zaman orang apa-apa dalilin di. Wen dalil, mana dalil? Ayo, didik dah. Sing ngongkon mulutan gede-gedean kok ngene iki sapa? Allah. Dek mana? Cuma sak dateng gebeken deh ya lah. Cong amorot lagu cong. Lah. Perintahnya Allah. Di mana, Beb? Di dalam surat Yunus ayat 58. Engko tolek ora dhewe ya. Iya sare sibi lagi lah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi Muhammad, Allah kalau sudah pakai fi'il amr domir mukhatabnya itu mustatir diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah suruh ngomong, katakan kepada siapa? Ya, kepada yang Rasulullah diutus. Rasulullah diutus kepada malaikat, jin, manusia, hewan dan lain sebagainya. Katakan pada semuanya. Ini ayat bukan khusus kepada orang Islam saja, tapi seluruh manusia kena ayat ini. Bifadlillah wa birahmatih, karena karunianya Allah, keutamaannya Allah. Apa fadlillah? Fadlillah itu yang pertama, kita dijadikan manusia oleh Allah. Lu sampean ini syukur lu Pak dijadikan menungso. Kenapa? Karena ada harapan merasakan kenikmatan nanti di akhirat. Punya kesempatan masuk surga. Kepingin enggak kepingin? Daripada sampean diciptakan dari pohon ketapang lu. Kalau jeng risah dah iya bodoh. Lah kan dah enak. Kawin dah iso. Ayo, kemana-mana dah enak. Jadi hewan beb enak kata siapa? Dah enak. Wis paling enak dari menungso. Dari malaikat beb enak, dah enak. Malaikat iso sembahyang, iso ibadah, tapi dah iso kawin. Kenapa? Dah duwe keris. Lu dah punya malaikat, dah punya syahwat. Lalu kita dikasih kenikmatan secara sempurna oleh Allah, dijadikan insan, dijadikan manusia yang punya segala, bisa merasakan semua apa yang diciptakan oleh Allah bisa dirasakan sama manusia. Sampean mari makan roti, mari beli roti lah. Sudah, ya apa rasanya? Bokorang, ya mulai dibik mun gorang. Saya tanya rasanya, enak. Itu malaikat tidak bisa merasakan. Tidak bisa. Sampean
Allah ini menciptakan berapa rasa? Ada asin, asam, pahit, manis, celok, baka, napa malih? Cia, lemak, amis, apa boleh? Anyer, apa boleh? Iya, banyak. Bayangkan, malaikat tidak iso, Pak. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Semua bisa kita rasakan. Kabeh. Wa birahmati, dan dengan rahmatnya Allah. Apa rahmatnya Allah? Ditafsirkan dalam ayat yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Jadi rahmat yang di surat Yunus ini adalah Rasulullah SAW. Karena kita sudah dikasih rahmat oleh Allah, fabidzalika falyafrahu. Gara-gara iku seneng, yang seneng, yang gembira. Kalau sudah masuk bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, tidak bakal benci dengan bulan Maulid, tidak bakal benci dengan kelahiran Rasulullah kecuali iblis. Jadi kalau ada orang mengatakan ala apa maulidan, ala apa ini itu dan lain sebagainya, iblis. Karena saat Rasulullah lahir, iblis itu menjerit 7 hari 7 malam, gelundung-gelundung. Kenapa? Harapannya untuk membawa manusia ke surga pupus, habis. Kenapa? Karena dengan lahirnya Rasulullah, manungso gampang lebu surga. Falyafrahu, sing seneng, paperak kalau katanya orang Jerman itu. Paperak, pas seneng. Wa huwa khairum mimma yajma'un. Seneng itu, sampean seneng tok. Sampean ki mulutan seneng enggak? Kenapa kok seneng? Iya, karena pada apa? Iya, katanya Ustaz tadi itu, saulan punyai tidak masak. Seneng enggak? Seneng. Walaupun senangnya karena berkata, karena sego, ciki, apa ada roti dan lain sebagainya. Walaupun senangnya karena itu, tapi itu ditempelkan kepada Maulid Nabi Muhammad SAW. Senang ini tok, wa huwa khairum mimma yajma'un, lebih bagus dari apapun yang kalian kumpulkan. Sampai ibadah, mulai kita cower lahir ibadah, sampai pun mati kok. Sama seneng ini tok, ini ganjarannya lebih besar dari kamu ibadah mulai cower lahir sampai mati. Ini tok ini. 7 tok gini mana sih ada yang tidur nih lagi? Baru sing ngede boleh. Ya dibarengi tidur, dibarengi ngomong dewe sama ibu-ibu. Ini sudah ganjarannya luar biasa. Bagaimana senangnya dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan banyak fadilahnya, ini banyak. Yang pertama, sampean sudah bisa sedekah. Ini kan sedekah, saling sedekah. Belum dapat pandangan dari Rasulullah, belum dapat nador dari Rasulullah SAW. Makanya uang sing ahli mulutan, uang sing ahli solawat, tidak bakal punya anak yang rusak, tidak bakal. Semua itu wong sing dadi kiai, dadi ustad, itu berkat bapak ibunya ahli sholawat, ahli ngerayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada kiai punya anak gak dadi kiai, ono Pak, ini pengalaman pribadi saya. Ada orang dadi kiai, begitu duwe anak, anaknya gak bisa nerusno, pondoke mati, madrasah mati. Oke. Ada orang laisa minal kiai, bukan kiai, bukan ustad, Habib Mane udah lebu, tapi anaknya jadi kiai. Kok bisa? Karena bapak ibunya ahli baca sholawat. Makanya kalau sampean kepingin anaknya jadi orang saleh, anaknya jadi orang baik, sampean akikno sholawat. Karena sholawat Rasulullah SAW
jaminan masuk surga tanpa dihitung amal kita. Enak enggak? Paling enak. Kalau sampean mau masuk surga tanpa rahmat Allah, enggak bisa. Kayak ceritanya Bani Israel, ada Bani Israel ibadah 500 tahun. Ada seorang Bani Israel ibadah 500 tahun. Setelah ibadah 500 tahun, kretek dalam hatinya. Aku kingko lebu surga sing endi kingko iki. Oh ya 500 tahun Pak gak tahu maksiat. Bayangkan sampean 500 tahun. Kalau kita kan alhamdulillah 5 jam itu full maksiat kadangnya. Mana Pak Bapak, Pak sepeda, apa mana Pak Bapak ngopi di pinggir jalan, main sekak, kok rondo lewat, tukon didik, ya, es maksiat sudah. Ini 500 tahun tanpa maksiat, urip ibadah hidup di tengah lautan. Di satu pulau makannya cuma delima, sak kenyang koyo opo sih delima itu. Sak gede-gede ini delima kan karo kayak nyelekek beri gigir wah. Terakatnya itu loh, bukone delima satu. Jadi makannya cuma delima satu biji. Apa sih ya satu biji? Saat kretek hatinya nanti aku ini masuk surga yang mana ya? Api surga kungku iki. Tidur mimpi ada di padang mahsyar. Dihisab ganjarane wakeh luar biasa. Allah bilang sama hamba ini, wahai hamba, masuklah ke surgaku dengan rahmatku. Wos, metu sombonge wis, ahli ibadah iki metu sombonge. Keluar Pak, sombongnya keluar. Metu ngerti kan Pak ya? Ngerti kabeh? Ndak boleh Ustaz Ilmi baru bahasa Jawa. Tak pikir jawabaan kabeh dinari. Tapi wong ring Jember coba Madura, ring Jember Jawara. Orang Jawa bisa Madura. Jadi merasa terhina. Pemasuk surga kala ben rahmat Allah merasa terhina. Ya Allah, masa saya masuk surga gara-gara rahmat? Engkau sujud 500 tahun Gusti. Abiri tak maksiat. Nek kurang bini tak tomang coba di tangan tasik. Siapa yang bini entar ke tangan tasik? Putri Duyung nggak ada. Tak masuk Putri Duyung. Masa saya masuk surga ya Allah gara-gara rahmatmu? Tahu deh ya tak bejeng kok Gusti. Oh begitu. Kamu mau masuk apa? Saya ingin masuk surga dengan amal saya. Ya wis, ayo timbang. Pertama tidak ditimbang. Ketemu sama Allah, wis kan masuk surga karena rahmatku. Karena dia mereteng sama amal ibadahnya. Ya sudah, ayo ditimbang. Setelah amalnya semua ditaruh di timbangan satu, karena memang tidak punya dosa, malaikat bingung. Ya apa malaikat mari timbang? Dosane gemet Gusti dek sekali. Ya jangan ditimbang sama dosanya. Timbang sama apa ya Allah? Timbang dengan nikmat yang aku berikan padanya. Jadi amal ibadahnya ditimbang dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Kenapa? Tidak ada dosa. Ya sudah, bagaimana ya Allah? Ambil matanya satu. Kalak mata masih kafir. Ditaruh di timbangan dosa. Mata satu ini. Begitu ditaruh di timbangan, ternyata ganjarannya yang 500 tahun ini langsung enteng kayak kapas. Mata satu lebih berat. Kaget ini ahli ibadah. Ya Allah, pokoknya kata ngitung amalmu. Dengan nikmat satu mata yang aku berikan kepadamu, amalmu 500 tahun belum sanggup mendandingi nikmat yang aku berikan kepadamu. Onta lagi ke neraka. Onta lagi ke neraka, disiksa di neraka bertahun-tahun. Dalam mimpinya ini, areng-gereng ya jalan neraka. Ya Allah, ya Allah, masukkan saya ke surgamu dengan rahmatmu. Bertahun-tahun sudah selesai, bertahun-tahun dipanggil lagi sama Allah. Karena apa? Maring cereng melulu buat dia. Saporan Gusti. Masuk aki suar kebi rahmat ajunan Gusti. Saya waktu baca cerita ini, makanya aku ibadah itu biasa saja. Tak mereteng-mereteng. Yo kapan bengi ngantuk aku turu ndak tahajud.
Lho iya sing diandalno rahmatnya Allah. Wis biasa, sementing hati ini kon bersikno. Sementing hati bersih. Sementing tetangga meli sepeda abek tak panas, hebat. Yang membuat tetangga meli sepeda abek kayak tabuk. Itu bahaya. Bahaya tak bahaya? Gak bahaya tak? Bahaya. Bahaya. Ternyata semuanya ini masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bani Israel ini. Akhirnya dia bangun minta maaf kepada Allah, tidak lagi menghayalkan surga, sehingga dia yang dipinta cuma rahmatnya Allah. Kita sudah dikasih rahmat Allah berupa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada orang yang masuk surga kalaban amal, ada. Pemapan amal, pemapan. Tapi orang masuk surga karena rahmatnya Allah. Lah de remes sekiranya oleh rahmat kan de iya. Ini rahmat pangeran bening. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat pangeran do tak tahu aja lagi masuk di marwah. Yang jadikan tujuan hidup bagaimana kita mendapatkan rahmatnya Allah. Ini jadikan pemikiran lo ya. Ya opo orang zaman sekarang kan sih dipikir no ndak mau di seneng. Bukan mau dipikirkan ndak mate seneng. Saya pikir lagi ndak mau di nyaman. Saya pikir ndak masih kira mate nyaman. Mate-mate enggak anu sinetron bro. Nah ada iya doh. Kan nyaman. Nyaman tak nyaman? Ayo sinetron mate, ayo ngacung. Itu kan mati paling enak itu. Ada orang mati dah enak Pak, ada. Ya katanya Ustadz Helmi tadi itu utang-matang kasur itu. Ya, ngerepotin ke anak foto dan lain sebagainya itu kan tidak enak itu. Mati yang tidak enak. Kenapa? Karena yang difokuskan hidupnya cuma nyari hidup fokuskan ya apa caranya mati enak. Mati nikmat. Kalau bisa dua-duanya, hidup nikmat, mati nih. Siapa contohnya hidup nikmat, mati nikmat? Contohnya apa? Bejo-bejo siapa? Paijo diregi paijo. Sungguhnya kita tidak usah nyari contoh-contoh yang jauh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ayo kita bahas Sayyidina Siddiq ini. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Namanya sendiri Abdullah bin Abi Kuhafa. Jadi namanya Sayyidina Abu Bakar itu Abdullah bin Abi Kuhafa atau Abu Kuhafa atau Aba Kuhafa. Ya tergantung nahunya lah. Tapi paling enak langsung Abi Kuhafa. Kalau yang saya banyak baca di kitab sirah kebanyakan Abi Kuhafa. Baru kalau pakai iya nida baru pakai aba. Jadi namanya Abdullah bin Abi Kuhafa. Dapat julukan Abu Bakar gara-gara anaknya yang bernama Siti Aisyah yang tadi disebut sama Ustaz Hilmi sebagai Humairah. Wahai istriku yang merah merona-rona gitu ya. Yang merah jambu. Kalau sampean mau sampean nyeruk merah jambu, Pak. Wahai istriku seceleng dua. Iya. Ya setidaknya kan baju. Dua baju tak baju? Iya, daripada kocak wahai istriku celeng-celeng dong. Kenapa baju sekali Mas? Tak nyaman. Paham nggih? Odik nyaman, mate nyaman. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sogin oi. Kaya raya. Matinya enak. Kenapa dikatakan matinya enak? Dibanding sahabat yang tiga, Sayyidina Abu Bakar matinya paling tenang. Bukan berarti yang tiga ini, enggak, maksudnya saya ambil contoh saja. Bukan yang lain itu udah enak, udah hebat, enggak hebat. Cuma kalau secara manusiawi saja, kita tidak melihat dari tatanan syahidnya, enggak. Karena yang tiga ini syahid, kalau Sayyidina Abu Bakar itu siddiq, makanya meninggalnya tak terbunuh di atas kasur. Sakit 3 hari meninggal. Kok iso? Hidup enak, mati enak. Rahasianya apa? Coba sampean buka lagi kisahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Buka boleh.
Sabar Pak. Nanti gua kilo ke tondo lah dah. Salat lah rokok, salat mari tak tondo Pak Bapak. Tak apa Pak, rokono wis mari ki ami ki wis kare doa tok iki. Ndak apa-apa rokono. Rokokan. Ada rokok minta ke Bapak Arwah. Iya makan kan mele banoida. Kan banyak rokok gerantung setia Arwah. Hidupnya Sayyidina Abu Bakar dihabiskan untuk Rasulullah. Makanya hidupnya enak, matinya enak. Kita bahas secara dohir saja ya. Kalau mau bahas secara batin lebih panjang lagi, biar cepat. Sayyidina Abu Bakar itu apa yang tidak dikasihkan kepada Rasulullah? Semua dikasihkan kepada Rasulullah. Bahkan dia memberikan yang terbaik untuk Rasulullah. Waktu mau hijrah ini, Sayyidina Abu Bakar pamit, ya Rasulullah saya boleh hijrah. Tidak boleh Abu Bakar, kamu bareng sama saya. Saya ya Rasulullah. Naam. Ini 1 bulan sebelum berangkat. Sayyidina Abu Bakar dibilang sama Rasulullah, kamu hijrah bareng saya. Ban hijrah bingkau. Berangkat bingkau, siap. Meleh ontah paling larang. Unta putih paling indah, paling mahal yang ada di Mekah. Dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar. Ditaruh di kamarnya di dalam rumah. Ontah sampai dalam kamar. Si bisa nih orang Madura deh Pak. Boy iki sampean pernah ke Madura? Saya pernah neko. Ada satu rumah, macan saya rumah mapan. Masuk ke dalam kandang sapi, yang sapi kerap. Ganteng Pak. Di sini gimana kandang sapi di sini? Ada kandang sapi di sini bagaimana ya begitu? Bayangkan unta dimasukkan dalam kamar. Tiap hari makannya gandum, bayangkan unta makan gandum di Mebede. Unta biasa kan makan nerbe, sama kayak sapi makan rumput, sama kayak kerbau, kayak kambing makan rumput, ini dimakan di gandum terbaik lagi. Kenapa? Dihususkan untuk tumpaan Kanjeng Nabi. Setelah hijrah berangkat ke gua Tur, sampai di situ mau masuk ke dalam gua, Rasulullah tidak boleh masuk. Sayyidina Abu Bakar yang masuk. Ada lubang surbannya itu cari Pak. Ini Sayyidina Abu Bakar itu berkorban untuk Rasulullah. Orang sekarang ini mana ada mau berkorban buat kiai, buat Habib? Dah ada. Mon bisa suruh pada Habib pecender. Maaf-maafan suruh pada Habib. Barokah Habib barokah ya. Bani barokah rampok dulu. Sayyidina Abu Bakar itu tidak pernah meminta kepada Rasulullah. Makanya hidupnya nyaman, matinya nyaman. Hidupnya senang, matinya senang. Kenapa? Ngasih tok. Sayyidina Abu Bakar itu banyak ngasihnya sama Rasulullah tanpa berharap kembali. Cari, rek masuk lagi lobang. Sudah selesai Rasulullah suruh masuk. Sayyidina Abu Bakar baru masuk. Sayyidina Abu Bakar kalau seandainya ketahuan, saya cocok pertama Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar yang ada di sebelah pintu. Rasulullah di dalam gua. Guanya sempit, kecil guanya. Masuk di situ, Rasulullah tidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Dilihat ternyata bede lobang sintong kerepain tak totop. Tak ketela. Surban lah tade, ere jare. Tulis setia bede. Pas Habib tepak-pak ngetodere. Tak kira jare aki surban nang. Palagi pentaki disu, jadi dia beri tisun tipi. Orang suruh melek. Khalas. Karena dilihat ada ular yang mau keluar, soko naik pakai aki. Cina ular beri bolam-bolan ya, kenyot, kenyot bi ular. Bayangkan ular padang pasir. Paling lama kalau sudah digigit sama ular itu, paling lama 5 menit mati. Ini ular paling berbahaya di dunia. Ada panjangnya selengan begini ularnya. Tidak panjang, tidak besar, enggak. Ular paling berbahaya di padang pasir. Itu Sayyidina Abu Bakar digigit itu. Bayangkan gimana sakitnya, diremes kaki. Cuk tepak-pak boyo, ngerenyeng. Lalu bagaimana digigit? Itu Sayyidina Abu Bakar tidak ada suaranya, diem, ditahan rasa sakit sampai keluar air matanya, netes ke pipinya Rasulullah. Etek kubik Kanjeng Nabi, nangis ya Abu Bakar. Arah pemak nangis Abu Bakar. Kayak onar Gusti. Kayak ular dilihat abu leburu Rasulullah diambilkan ludahnya ya cobain
Jadi nama tak ketondu deh. Beres langsung. Sampai kalau digigit ular jangan ke rumahnya Habib ya. Pokok gigit ular ayo. Ntar kita rumah Habib cobain bawa amputasi dikit ya. Iya mau jawaban Kanjeng Nabi mati. Lihat perjuangan Sayyidina Abu Bakar sampai Madinah luar biasa. Nah, itu kalau baca kisah paling enak hidup dan matinya dari 4 sahabat itu Sayyidina Abu Bakar. Makanya sama Rasulullah jadikan pengganti, bahkan di akhir umurnya Rasulullah tidak bisa sholat subuh, yang suruh jadi imam Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar cintanya kepada Rasulullah luar biasa, ben kratuh ke Kanjeng Nabi. Kratuh ke Kanjeng Nabi. Apalagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu toman malaikat Jibril turun beri kabar ke Rasulullah tentang jannah, tentang swarga, sebekal tempat nasarang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan. Akretah Sayyidina Jibril, ya Rasulullah saya baru saja ngukur jannahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kan baru 10 sahabat sepasteh masuk swarga. Berarti sahabat selain tak pasti pada Abu tak pasti. Oh iya. Cek sahabat mati kafir bedet. Sahabat masuk Islam bersama Rasulullah, meninggal Rasulullah di kekhalifahannya Sayyidina Abu Bakar, ikut nabi palsu. Mati kah? Kafir. Sahabat saja bisa mati kafir, itu sahabatnya Rasulullah. Lah beun sahabat siapa? Kalau yang mau gaya boh, engkau kenal ke Habib, jangan kenal pengajian malah Allah. Nyabis tak atau man nyabis, salamat. Di mana? Siyo bolak balik, remon rocker ya. Tak cukup pecet si ketembu deh ya. Barokah bib barokah. Barokah, kamu pas kelak ada iya. Tahu seporan ada jenis seporan orang ajar. Dia mau salaman biasa loh. Padahal saya sering salaman bu terbu, makanya orang mulai bu terbu, neneng saya. Demak bentuk. Remon cotot toh. Ini besar ya, dek murmur dia. Nah, untuk situ, nggak so bu terbuan. Biasa boy, tak ada iya, tak beri besar. Arah apa mak tepuk tangan? Jadi salaman biasa hitung-hitung antri ya, tak usah jadi biasa. Bayangkan, semua diberikan. Akhirnya Jibril bilang, saya baru saja disuruh oleh Allah ngukur surga yang diperuntukkan untuk Sayyidina Abu Bakar. Berapa banyak ya Jibril, berapa lebar? Saya terbang setahun penuh sampai saya capek. Bayangkan kecepatannya Sayyidina Jibril itu kecepatan cahaya, bukan kecepatan cahaya lagi. Sayyidina Jibril itu lebih cepat dari buruk. Buruk itu punya kecepatan mata. Satu kecepatan mata itu sama dengan 100.000 kecepatan cahaya. Apa ya tak ngerti bet, ya latih lama tak ngerti lah nang lah. Bayangkan berapa kecepatannya Sayyidina Jibril. Ngabur setahun lesoh tinggal toju matur ke Allah, ya Allah oleh separuh tak depak 10%. Enggak. Kita depak 10%, kelona kita depak, kita udah penggiran tebuan gitu. Bagaimana lebarnya surganya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mak bisa begitu. Saya pertama karena cinta ke Kanjeng Nabi. Saya nomor 2 banyak berkorban ke Kanjeng Nabi. Saya nomor 3 Sayyidina Abu Bakar itu keratuh ke Kanjeng Nabi. Ambian mon keratuh ke Kanjeng Nabi. Deem abai. Nyaman Pak Odi. Apa boleh berbanyak macam sholawat bocah ke botep. Man shalla alayya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya alf marrah. Barang siapa kullu yaum, barang siapa yang membaca shalawat kepadaku 1000 kali tiap hari. Saya enggak loh ya. Benar. Sanggup? Bagus mau sanggup.
la yamut illa yaro maq'adatahu fil jannah. Tak akan mati kecuali dia akan melihat tempatnya nanti di surga. Insyaallah. Amin Allahumma. Saya buka alih. Sanggup? Sholawat apa, Beb? Dia nyari sedek pandek. Dia mau maca sholawat mansub sampai berejolon jadi. Sholawat mansub sebuh apa tak gelbe bener. Sholawat naria apa sebuh coba ibu Pak Ayat Pak Pelompak bagi ekin pulin. Apalagi yang mode itu, yang pendek paling sholawat paling pendek. Sallallahu ala Muhammad. Kan sholawat gampang. Apa perlu ijazah? Tidak perlu. Itu sholawat saya katakan sholawat darah. Kenapa kok sholawat darah? Karena yang pertama dapat ijazah itu adalah Nabi Allah Adam. Yang pertama dapat ijazah adalah Nabi Allah Adam. Diceritakan dalam kitab Isyadul Ibad bahwasanya saat Nabi Allah Adam lamma romal garabu minal hawa tulibat minhul mahar. Saat Sayyidina Adam nyemak mendekatkan diri kepada Siti Hawa, ditahan oleh malaikat, disuruh bayar maharnya. Jadi mun reng laki medek reng bine, nah itu asli. Asli. Mun bede reng laki medek reng bine, nah palang. Yang betul itu reng laki medek sebagaimana Nabi Adam mendekati Siti Hawa. Mun bede reng bine dek medek sambian sengak reng bine jadi-jadian, semakin banyak reng bine jadi-jadian. Dia tak tahu takut tepak keturunan Gondoruo, tak ada masa tahu. Padahal itu memegang tak boleh bayar maharnya katanya. Suruh bayar mahar, tulibat minhul mahar. Dipinta maharnya dari kepada Nabi Allah Adam. Faqala ya Rabb, maka berkata Nabi Allah Adam, madza u'tiyaha? Apa yang akan aku berikan kepadanya? Qala ya Adam, shalla ala safihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 20 marrah. Jadi maharnya 20 baca sallallahu ala Muhammad. Itu mahar pernikahan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Makanya anak turunannya semua tidak butuh ijazah sallallahu ala Muhammad. Itu sudah dari mbah-mbah sudah. Baca, sampai kalau bisa baca itu 1000 kali. Saya pernah dengar dari muridnya Ki As'ad Sokoratje, Situ Bondo, itu pernah bilang, barang siapa yang istiqomah 1000 per hari sallallahu alaihi Muhammad, ditambah istighfar 1000 per hari tambah istighfar 1000 per hari sallallahu alaihi Muhammad 1000 per hari, maka dia akan dikejar dunia, akan dikejar-kejar dunia, akan dicari-cari dunia seperti gula dicari-cari semut. Kalau kita kan enggak bilis nyari gula, mandaman pakai kedua orang sok masuk. Ya apa sekiranya kerja dak payah tapi oleh ini kepingin tak kepingin? Nah baca itu, paham gak? Sepenting dari ma'abak keratuh dekat kanjing Nabi pon cukup, insyaallah manfaatnya akhirat. Saya ucapkan terima kasih kepada Haji Ali beserta keluarga dan juga majelis ngopi niati tak? Nggih, tak ilmi. Apa? Ngopi niati. Ngopi jahe apa ngopi asli? Ntar kopi susu jadi rumah apa ya? Ngopi niati. Masyaallah pelajaran fikih yang luar biasa memang dibutuhkan. Fikih itu artinya petunjuk, ilmu fikih artinya ilmu petunjuk. Sampean itu tidak akan sah ibadahnya kalau tidak belajar ilmu fikih. Ya apa sampean mau sembahyang? Tidak tahu nawaitu, wala usolli, wala, tidak tahu apa yang membatalkan, apa yang buat sah dan sebagainya, tidak paham. Terus mau sholat ya itu akela, tak tahu akela. Terus mau sah sholatnya tidak bisa. Banyak nanti orang sampai di padang mahsyar, loh saya asar sholat ya Allah, dohor sholat kok udah ada ceritanya. Apa jangan malaikat? Coba nak akan nipes sakit toh. Iya ke bawah tembok, ke kan mau nih kiri jalan jadi ya. Jangan salahkan siapa kalau sholatmu tidak dicatat, karena anda tidak mau belajar fikih.